Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hendra Cipta Dinata, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bekasi. Jadi pandemi COVID ini di Kabupaten Bekasi yang notabene jumlah penduduk hampir 3,7 juta jiwa, sebar di 23 kecamatan dan 187 desa dan kelurahan. Di masa pandemi ini memang sih Kabupaten Bekasi tadinya zona merah, karena memang kenapa zona merah? Satu, penyangga ibu kota. Yang kedua, hampir ada 10 kawasan terbesar di Asia ini ada di Kabupaten Bekasi. Sekitar 7.000 pabrik. Di dalamnya itu pasti banyak tenaga kerja asing dan juga tenaga kerja lokal. Kurang lebih hampir 1 juta jiwa berputar di areal industri itu. Ketika musim pandemi kemarin itu memang kita sih sudah antisipasi sebenarnya jauh-jauh hari agar segera pendataan berapa warga asing dan berapa warga lokal yang bekerja, karena yang terus terang yang terinfeksi itu awal mula dari industri, karena yang sering keluar negeri kan tenaga kerja asing maupun pegawai swasta dari industri itu sendiri. Nah, terus kita udah mengantisipasi itu semua, dari mulai klaster-klaster yang muncul kita segera relokasikan. Kita hampir beberapa ada untuk isolasi mandiri baik di Bavelkes maupun di Hotel Grand Jury dan di Hotel Ibis itu kita sudah kontak dengan Pemda Kabupaten Bekasi. Kita sudah mengalokasikan anggaran untuk pandemi ini sekitar 400 miliar kurang lebih. Iya, dari APBD. Iya, untuk APBD. Tapi alhamdulillah perkembangan sekarang ini dari zona merah sudah ke zona kuning, karena kita dari 86.000 baik tenaga kesehatan, terus guru dan juga pelayanan pejabat publik. Ya, dari 86.000 itu memang kami masih mempunyai vaksin terbatas, baru 56 ribuan kurang lebih ya, 56 ribuan. Ya, mudah-mudahan kalau yang belum baik tenaga kesehatan mungkin sudah semua, yang pejabat publik lain yang belum, mudah-mudahan segera ketika ada vaksin lagi kami akan sosialisasikan. Ini kan kalau melihat dari miliaran kurang lebih. Nah, tadi sempat disinggung oleh iya, bahwa Kabupaten Bekasi ini termasuk penyumbang terbesar. Iya. Bagaimana teknologi antara Iya. jumlah yang Betul, memang kita tidak memungkiri bahwa Pemda Kabupaten Bekasi ini salah satu jajaran ujung tombak buat PAD Kabupaten Bekasi, karena dengan Pemda ini kan menghasilkan PAD Bekasi dari sektor pajak BPHTB yang di situ terkumpul kurang lebih hampir 800 miliar kalau data dari BPN ya, dari BPN Kabupaten Bekasi. Jadi ketika ada surat itu ya, karena Pemda juga sibuk dengan 23 kecamatan dan vaksin terbatas juga, akhirnya membagi-bagi porsinya biar semua bisa kebagian. Makanya ketika ada usulan datang ke Komisi 4, saya segera tindak lanjut karena melihat potensi ini masalahnya. Gitu. Di masa pandemi ini semua kabupaten lain itu juga PAD-nya turun, termasuk di Bali, Kabupaten Badung, sampai yang tadinya 8 triliun itu terjun bebas di sana. Iya, syukur masyarakat Bekasi masih alhamdulillah sih kita merembah, mulai memperbaiki perekonomian di pandemi ini. Kalau Bapak sendiri dengan suntik vaksin untuk kabupaten? Iya, kami dari pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bekasi pertama mengucapkan terima kasih kepada Pak Dewan dari Legislatif, juga ke Ibu Dr. Erni dari Kepala Dinas Kesehatan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dari Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bekasi atau para notaris yang ada di Kabupaten Bekasi. Berjumlah notaris itu 258 Pak. Ya, orang.
Nah, hari ini kita mendapat kesempatan untuk divaksin. 200. Terus terang ini hal yang ditunggu-tunggu oleh Pemda kita ya? semua. Pertama kali di sini ya. Akhirnya kita kebagian juga. Oleh karena itu Pak Dewan sama Ibu Kadis, kami mengucapkan terima kasih Siap. yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan. Sehingga juga kami di dalam bekerja untuk menunjang kelancaran masyarakat, ekonomi dan hukum di Iya. Kabupaten Bekasi, sehingga menimbulkan stimulus Pak untuk Iya. kerja keras. Kita ikut menyumbang kepada PAD Kabupaten Iya, Bekasi. betul. Itu Pak. Kalau melihat kondisi pandemi ini kan apa-apa berangsur sudah mulai Iya. bisa Diatasi lah, diatasi. Ya, Iya. sudah mulai ada penurunan. Nah, melihat tadi penjelasan dari anggota DPR Pak Mahendra ini bahwa Kabupaten Bekasi ini justru banyak invest luar, Pak. Iya. Mana nih Menyikapi itu. penyikapannya baik dari sisi notaris maupun dari sisi pemerintah? Ya, kalau dari pemerintah kabupaten sekarang membuka sangat besar investasi dari luar. Yang penting kan sekarang dengan sedunia juga sudah ada vaksinasi dari pandemi ini, kita nggak perlu khawatir masyarakat. Selama masyarakat itu bisa menjaga kesehatan, baik itu kebersihan dari mulai pakai masker, cuci tangan dan menghindari kerumunan-kerumunan, dan saya rasa pandemi ini bisa cepat selesai. Saya optimis seperti itu. Nah, kalau dihubungkan dari Maret ke undang-undang cipta kerja. Iya. Nah, ini bagaimana penyikapan dari Kabupaten Bekasi sendiri terhadap undang-undang cipta kerja PP 8 ya? Iya. Dan kalau nggak salah di situ ada banyak pekerjaan yang berhubungan dengan notas dan TKR. Iya, ya, jadi memang undang-undang cipta kerja ini memang dikhususkan penggabungan dari beberapa undang-undang. Selama bahwa undang-undang cipta kerja ini bisa menyatu dengan apa yang sudah berjalan seperti sistem yang sekarang ini, saya rasa nggak ada masalah ya. Perihal nanti kenotariatan ada semacam isu kemarin sertifikat elektronik, ya, mungkin itu kan hanya nanti perlu ada evaluasi segala macam, karena kan kita juga memerlukan SDM yang sangat luar biasa untuk perubahan sistem seperti itu. Ya, silakan. Pak. Ya, ini Pak, kaitan dengan investasi dengan kesediaan kondisi di daerah, kami dari notaris itu Iya. COVID ini jangan ditakutin. Siap. Tapi harus bagaimana COVID ini kita Nanti Ibu detailnya ngejelasin aja ya. Saya kan tadi siasati. gambaran sekitar Sehingga dalam program kerja profesi notaris Iya, menunjang Kabupaten Bekasi, pemerintah maupun masyarakat, Iya, kita mengikuti prokes apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, memakai masker, jaga jarak. Jadi kita vaksin dan, ada berapa sih, Bu? selalu cuci tangan. Kita tidak takut, tapi kita 80.000. siasati dengan ikut prokes Yang sudah kesehatan yang divaksin, ketat. Sehingga dalam melaksanakan 53.000. profesi tetap jalan, lalu Iya, lintas dari hukum di masyarakat Ini berarti tetap ini jalan, 28 hari, Bu? bisnis tetap Kalau yang jalan, sekarang. sehingga kita harus kembali kepada apa yang selama ini sudah dicapai oleh masyarakat dan Oh, Pemda iya, ini Kabupaten saya Bekasi. sudah lepas. Mungkin itu Ya, ya. apa-apa. Kita kembali kepada prokes. Ya. Terakhir Pak, dengan dilaksanakannya Suntik. tapi closing statement. Iya. Nah, ini dengan adanya suntik vaksin, justru kita bisa menambah daya imun dari tubuh kita yang udah disuntik, sehingga dengan prokes yang ketat itu kita ditambah lagi imun dari diri kita yang meningkat, yang menambah. Mudah-mudahan kita tambah berani lagi. Betul. Amin. Untuk kita kerja, khususnya di Kabupaten Bekasi. Siap. Ya, saya berharap dengan imunisasi ini masyarakat jadi tidak perlu khawatir, tetap berjalan bekerja semaksimal mungkin untuk penataan ekonomi yang lebih baik ke depan. Nanti untuk penjelasan lebih detail perihal kesehatan ada di samping saya Ibu Dr. Erni untuk menjelaskan data-data yang rincinya. Siap. Ya, sama-sama. Ya. Waalaikumsalam.